Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan rekomendasi. Tapi ada yang menarik dari Ustadz kita tadi bicara tentang Umar bin Khattab, ya, ketika mau mengambil ya tanah dari sahabat Abbas. Ada pendekatan, ada tawar menawar di situ, ya, yang sangat manusiawi. Pertama ditanya, maukah kau lepas? Berapa akan kau beri harga ini? Kau hargai berapa? Akan aku bayar. Ya, karena tanah itu ada pemiliknya, maka dia tidak boleh digusur sembarangan. Umar bin Khattab seorang khalifah bisa saja menggusurnya, seperti undang-undang itu, undang-undang Cipta Kerja itu yang memberi peluang untuk menggusur rakyat, jutaan rakyat akan kehilangan rumah-rumah mereka, lahan-lahan mereka seperti di zaman company. Kita balik ya setelah 79 tahun merdeka, Jokowi membawa kita balik ke zaman penjajahan itu dengan memberi pengusaha-pengusaha ini sama seperti company dulu. Company juga perusahaan-perusahaan swasta itu yang menggusur-gusur itu, yang mengambil-ngambil itu. Diberi peluangnya oleh pemerintah, dan ini sekarang dikasih lagi, dan DPR-nya yang harusnya melindungi ya, menjaga itu supaya tidak direbut. Dia wakil rakyat, bukan wakil pemerintah. Tapi sekarang berubah, dia menjadi wakil pemerintah, sehingga mereka ini menjadi bagian dari kejahatan terhadap republik, ya. Dan ini harus diambil, harus ditangkap juga. Bukan cuman pemerintah Jokowi yang harus ditangkap, tapi ini DPR ini yang bersidang tengah malam, yang tidak mau mendengar suara rakyat yang diwakilinya, yang Korea-Korea ini, ya, Korea-Korea ini, ya. Dan ini sangat mengerikan. Dan Jokowi bukan tandingan orang-orang ini. Orang-orang partai ini, ya, orang-orang partai ini dengan mudah dirubah oleh Jokowi dengan kekuatan dia itu, ya, dirubah menjadi pencari nafkah biasa, pengabdi perut sendiri. Ya, sehingga rakyat tidak terlindungi, orang dia jualan. Ya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Partai-partai politik itu semuanya menyerah. Bisa dikendalikan lewat ketua umum mereka, kata Bambang Pacul, terang-terangan di TV, ya. Korea-Korea ini kalau mau ngomong sama ketua umum, yang di fraksi itu, yang di DPR tidak ada gunanya. Karena itu. Nah, inilah yang membuat negara ini dalam bahaya besar, ya, masuk ke dalam penjajahan baru yang taruhannya adalah rakyat. Rakyat yang sudah tidak dibantu, tidak pernah minta apa-apa, mau diambil pula tanahnya. Terus kita ketawa-ketawa di sini. Nggak benar. Ya. Kita bagian dari rakyat yang itu. Yang anak cucu kita, tetangga kita, mukanya semua korban itu mirip kita. Tidak ada yang mirip Ahok, tidak ada yang mirip Aguan, tidak ada yang mirip Tommy Winata. Mukanya mirip Slamet. Mirip ini nih, moderator Arif, mirip Ajis, mirip Ustadz kita nih. Itu. Silakan kalian bawa foto kalian, bawa poster, ya, datang ke tempat itu, ke korban-korban di Tanjung Pasir itu. Mirip siapa mereka? Bukan mirip Ahok, mirip kita. Karena itu persaudaraan kebangsaan ini, saudara-saudara sebangsa ini sedang dalam bahaya besar, dimiskinkan, direbut tanahnya. Ya, Umar bin Khattab bilang kepada Abbas, akan aku ganti, di mana kau suka akan aku siapkan rumah yang sama seperti yang kamu punya sekarang. Inilah yang harus dilakukan ketika mau mengambil Rempang.
Tapi jangan ambil tempat yang sudah ada penghuninya, masih banyak pulau-pulau kosong. Kenapa nggak ambil itu? Kenapa mau ambil tanah-tanah penduduk? Kenapa mau ambil pasar-pasar penduduk? Kenapa lahan-lahan penduduk? Ambillah yang kosong. Itu pun harus dengan aturan yang benar, dengan perjanjian yang benar, bukan dikasih sedemikian rupa. Bukan. Nah, kalau rakyat ini diam saja, maka terimalah nasibnya. Ya, setelah kan ini sudah tunduk nih, semua partai sudah menjadi seperti itu, semuanya tunduk, semuanya masuk kolam. Terakhir masuk kolam PKS, masuk kolam, ya, berkumpul bersama P3, bersama PBB, bersama Grace Natali, bersama Partai Gelora, kemudian Golkar dan segala, semuanya sangat ringan dipegang oleh Jokowi dan dirubah jadi kecebong, ya, dengan mudah. Dari seorang manusia wakil rakyat dirubah jadi berudu, dimasuk kolam semua. Itu gimana? Ini orang-orang yang berpendidikan, bukan orang tidak berpendidikan, ya, bukan. Yang masih alot PDIP itu pun mulai gamang, ya, gamang. Sedangkan ormas sudah hampir mati semuanya. Terakhir menyerah Muhammadiyah, mau juga terima tambang bekas yang nanti akan berhadapan langsung sama rakyat yang protes. Tambang-tambang ini tidak akan membawa berkah. Jadi semua akhirnya ingin rebutan ghanimah yang sebetulnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, 20% dari tambang itu adalah milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan bakal lahir. Ya, pemerintah lah yang mengelola itu dengan teknologinya dan segala macam. NU dan Muhammadiyah tidak punya teknologi tambang. Nanti akhirnya dijual juga kepada konglomerat itu. Ya, terus kita dapat apa? Dan ketika ada protes, yang datang adalah banser, ngelawan rakyat, karena si konglomerat yang besar-besar itu yang sudah mendapatkan luar biasa banyak, ya, yang nikelnya diekspor 5 juta ton, tapi di BI, ya, di negara kita sendiri laporannya 0, tidak ada ekspor karena ekspor dilarang. Tapi Cina melaporkannya, ya, seperti ditelusuri oleh Faisal Basri. Ya, karena ada laporannya di Cina, ada impor dari Indonesia nikel 5 juta ton. Uangnya tidak ada di BI, tidak menjadi milik kita. Siapa yang punya itu? Kalau memang kita cuma punya kebanggaan saja bahwa kita punya nikel, tapi tidak membuat kita jadi kaya, untuk apa? Berapa itu duitnya? 5 juta ton nikel. Ya, harga internasionalnya itu, ya, $165 per ton. Itu ada 5 juta ton. Jokowi kasih harga cukup, ya, $35 saja per tonnya, atau berapa, yang sangat meringankan Cina, dan itu sama dengan mensubsidi Cina, ya, dari harga internasional. Sedangkan buat rakyat sendiri harus harga internasional, bensinnya, BBM-nya, gasnya, itu harga internasional kita dapat. Tapi kepada Cina boleh 5 kali lebih murah daripada harga internasional. Gas kita dijual lebih murah 5 kali daripada harga internasional. Dan ini cara Jokowi mensubsidi Cina dan melupakan rakyatnya sendiri. Yang mukanya mirip, ya, dagang-dagang somai semua mirip lah dengan pemerintah yang kita punya ini, kan mukanya sama. Kecuali Erick Thohir itu nggak mirip, nggak mirip. Yang mirip-mirip tukang somai, ya, anggota kabinet yang lain itu mirip orang-orang yang digusur itu mukanya sama. Sama juga sama kita, masalahnya kita ini mukanya sama seperti korban-korban penggusuran. Rekomendasi, ya, sekarang. Nah itu sekarang, ya, kita tahu, ya, DPR sudah lunak, sudah beres, ya. Dan nanti tanggal 1 Oktober mereka demisioner. Kita tidak bisa mengejar mereka. Ini nih
Kita kalah cepat dengan Jokowi sebetulnya. Jokowi sangat cepat bermain, ya, sehingga sekarang sedang memberi jalan kepada Gibran untuk menguasai Golkar. Barter dengan Ketua Kadin buat Anindya Bakri. Mau dikasih itu, tapi kasih kesempatan Gibran atau dirinya sendiri pegang Golkar untuk mengendalikan Prabowo. Nah, Prabowo sudah menerima 10 menteri yang diusulkan Jokowi dan ini akan jadi batu sandungan. Nah, kesempatan Prabowo sekarang, ya ini rekomendasi buat Prabowo, coret semua 10 nama yang diberikan oleh Jokowi. Ya, itu ada Erick Thohir, ya, yang mau diplot menjadi Menko Gizi, ya, bidang gizi dan pembangunan manusia. Itu Erick Thohir. Ya. Kemudian Menko Perekonomian tetap dipegang oleh Erlangga Hartarto, orang yang tersandera. Jokowi boleh coret ini karena rakyat tidak menghendaki orang-orang ini. Ya, ini kesempatannya Prabowo untuk mencoret itu. Kemudian Menko Polhukamnya dipegang oleh Tito Karnavian, ya, seorang fanatik Jokowi dan akan membuat Prabowo tidak bisa melangkah untuk melakukan perubahan kecuali dia coret sekarang. Tapi tentu tunggu pelantikan dulu. Kalau mau sekarang itu lebih baik. Begitu dilantik sudah ada orang baru karena 60 menteri ini kebanyakan. Ya, sekarang 34 menteri plus 7 wakil menteri. Ya. Tapi zaman Prabowo akan ada 51 menterinya plus wakil menteri. Nah, ini harus dicoret saja. Ya. Kalau yang lain-lain ya kita bisa melihat orang-orang baru juga. Tapi Menteri Agama mau dipasang Yakut lagi yang sudah diprotes semua orang. Nah, ini boleh dicoret daripada membawa bencana buat kabinet Prabowo. Buang sekarang. Itu rekomendasi dari forum ini. Ya, kalau Menkesnya dan Badan Gizi Nasional akan dipegang oleh Dr. Terawan, itu bolehlah, masih punya harapan kita di situ. Tapi Menteri Keuangannya, Kepala Bappenas, ya, Kepala Bappenas ini mau dipegang SMI lagi, Sri Mulyani Indrawati. Artinya tidak akan ada alternatif baru, ya, untuk menghadapi para debitor, ya, pada para kreditor yang memberi kita utangan terlalu banyak. Si Sri Mulyani Indrawati memang jagonya cari utang. Kita perlu jagoan yang membuat kita bisa nol utangnya dan bisa punya devisa yang besar sehingga kita bisa menjadi solusi di negara-negara lain. Artinya kontrol devisa dibutuhkan. Ya, sekarang ini seperti kita tahu tahun 2023 itu ada surplus 234 miliar US dollar dalam perdagangan internasional kita. Ya, itu dari komoditas minyak goreng dan CPO dan batu bara. Tapi duitnya nggak ada di BI. Ya, duitnya di mana? Nah, harusnya kalau semua hasil perdagangan internasional ini masuk BI seperti Cina bisa melakukannya di negerinya, 1 tahun harus diam di Bank Sentral Cina. Kita juga bisa bilang hasil perdagangan internasional harus dikontrol masuk ke Bank Indonesia dan minimal 1 tahun. Artinya kalau itu bisa dilakukan, mungkin kita punya devisa sampai 3.000 triliun sekarang. Nggak perlu utang lagi kepada siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.